Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pendeta Desi Natalia STH yang akan melayani kebaktian dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua kepada Penatua Cempakawati sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Yang ketiga kepada Penatua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Kepada Bapak Budi Alfianto SPD yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Dan kepada Diakon Juni Rusalkaya dan Febiria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Timoteus selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Berimba pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3, liturgus Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Penatua Yupheri Ejumben dan Diakon Erna Tutiasi, pemain keyboard Yuni Diana Angelica. Kita memakai liturgi tata ibadah hari perayaan Natal yang pertama. Bagian yang kedua berita keuangan, tidak ada perubahan di dalam berita jemaat sudah tertera. Kemudian ada berita keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Yang pertama dari Sintan Ai, persembahan syukur hari ulang tahun kelahiran ke-73 sebesar Rp300.000. Dari Rambun itu persembahan syukur HUT kelahiran ke-44 tahun Rp100.000. Dari Korintus Anggen persembahan syukur HUT kelahiran ke-54 tahun Rp50.000. Dari Pransbuang persembahan syukur Rp70.000. Berita kebaktian dan lain-lain. Isi berita yang akan kami sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga David Batiar 5, yaitu pada hari Minggu hari Senin tanggal 19 Desember 2022 pukul 14 atau jam 2 siang. Alamat di lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Penatua Ipon Elizabeth, keyboard atau musik Calvin Karis, song leader Penatua Yemita Murni dan Penatua Atangside Bungai. Diundang sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan untuk hadir pada ibadah tersebut. Kemudian yang kedua akan dilaksanakan kebaktian syukur di tempat Pendeta Simon Palu yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 pukul 15 atau jam 3 sore di alamat Jalan Keratak Teheta, lingkungan pelayanan 2. Petugas liturgus Penatua Yekrisman, keyboard atau musiknya Penatua Mardi Ampung SPD, song leader Diakon Juni Runsa Karya. Diundang kita juga untuk hadir pada kebaktian tersebut. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Juliantara Kaharap pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 waktu pukul 14.30 atau setengah 3 sore di lingkungan pelayanan 2 dengan liturgus sekaligus khotbah Pendeta Oktavianti STH, keyboard atau musik Yuni Diana Angelica, song leader Diakon Erna Tutiasi. Diundang juga kita semua untuk bisa hadir pada kebaktian tersebut. Yang keempat akan dilaksanakan ibadah syukur di tempat keluarga Meirisa pada hari Minggu 1 Januari 2023 pukul 15 WIB atau jam 3 sore di alamat di Jalan PDAM lingkungan pelayanan 1. Petugas liturgus Penatua Iin R. Sanden, keyboard atau musik Yuni Diana Angelica, song leader Penatua Ipon Elizabeth. Diundang kita semua untuk hadir pada ibadah tersebut.
akan dilaksanakan ibadah mengenang 40 hari almarhumah Berta di tempat keluarga Amur, yaitu pada hari Sabtu 7 Januari 2023 pukul 15.30 atau setengah 4 sore di lingkungan pelayanan 3, yang menjadi petugas yaitu liturgus Diakon Tris Haryanto, keyboard atau musiknya Bethesda Monica, song leader Diakon Mary Susianti. Diundang sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Selanjutnya MPH Jemaat GKI Barimba, bagi Bapak Ibu sidang jemaat yang rencana untuk membaptiskan anaknya bisa mengambil formulir pengisian data baptisan di sekretariat Majelis Jemaat GKI Barimba. Terima kasih atas perhatiannya, karena baptisan ini akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2023. Selanjutnya akan dilaksanakan ibadah syukur tempat keluarga Lukardi Sidau di lingkungan pelayanan 1, yaitu pada hari Kamis 29 Desember 2022 pukul 15.30 setengah 4 sore di lingkungan pelayanan 1. Liturgus Diakon Redi Apili, keyboard Budi Alfianto SPD, song leader Penatua Herti Carolina SPD. Diundang kita semua untuk hadir pada kebaktian tersebut. Kami akan bacakan undangan dari pemerintah daerah Kabupaten Kapuas kepada BPH Majelis Jemaat GKI, Jemaat GKI Selat, GKI Sekelawa, GKI Eprata, Gembala Sidang GPDI Setaji, Gembala Sidang GTTK, Kepala Sidang GPDI Ebenezer, Pimpinan Gereja Katolik, Gembala Sidang GBI Petani, BPH Majelis Jemaat Resort GKE Kapuas Seberang di tempat. Dengan hormat, sehubungan dengan hasil rapat panitia pelaksanaan ibadah dan perayaan Natal bersama, surat ini memohon kepada BPH, MPH Majelis Resort Jemaat, pimpinan gereja atau dewan paroki berkenan memberitakannya dalam berita jemaat perihal ibadah dan perayaan Natal gabungan ASN, TNI, Polri, DPRD, anggota organisasi wanita, BUMN, BUMD, Gapensi, Kadin, dan masyarakat Kabupaten Kapuas tahun 2022 yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 20 Desember 2022 jam 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Tempat Gedung Olahraga atau GOR di Penunjung Tarung, Jalan Maluku, Kuala Kapuas. Demikianlah permohonan disampaikan ini atas perhatian dan dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kami bacakan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kami panitia Natal Remaja Pemuda Jemaat GKI Barimba mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari kiranya berkenan hadir pada acara perayaan Natal yang dilaksanakan pada hari Kamis 22 Desember 2022 jam 16 WIB atau jam 4 sore sampai dengan selesai di tempat gedung Gereja Betania Barimba, Jalan Kapuas Seberang 1 nomor 03. Demikianlah undangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hormat kami panitia perayaan Natal Remaja Pemuda Jemaat GKI Barimba tahun 2022, Ketua Opilia Lindi Agresia, Sekretaris Eprilino Kevin Joy, mengetahui Ketua Majelis Jemaat GKI Barimba Pendeta Oktavianti STH. Selanjutnya kami bacakan undangan perayaan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2022 ditujukan untuk anggota Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji, hormat, dan syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia bagi kita semua. Dengan tulus dan penuh sukacita kami panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2022 mengundang Bapak Ibu anggota Jemaat GKI Barimba untuk dapat hadir pada ibadah dan perayaan Natal GKI Jemaat GKI Barimba pada hari Sabtu 24 Desember 2022 pukul 16 WIB atau jam 4 sore, tempat gedung gereja GKI Barimba. Demikianlah undangan ini disampaikan. Atas perhatiannya Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pelaksana Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2022, Ketua Penatua Sri Apriasi Pani SPD, Sekretaris
Penatua Yemita Murni. Mengetahui Majelis Pekerja Harian Ketua Pendeta Oktavianti STH. Demikianlah berita Jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan memulai ibadah kita. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah hari Advent yang keempat. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dari NKB nomor 50, bait yang pertama dan pada bait yang kedua. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dalam dunia hari bahagia, tinggal tetap, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Yesus Kristus datang dalam dunia, suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bait ketiga. Bumi yang baru tak menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia, damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing terdapat dalam Mazmur pasal 50 ayat 1 dan ayat 23a. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi
dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 bait 1 hingga bait yang kedua. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Ya Yesus, Dikau kurindukan, liburkanlah lara batinku. Seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku teramilah. Hatiku Palunganmu yang mulia, dan dalam aku Kau cerminkan terang sorgawi yang bakal, sebab dengan kehadiranmu keluhan batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggalkan serta tetap. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Namun kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dengan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami hanya kepadamu, oleh karena Engkaulah Tuhan Yesus yang layak untuk disembah dan ditinggikan. Engkaulah menyertai pekerjaan dan aktivitas kami. Engkaulah melindungi dan menuntun hidup kami. Engkau telah memberkati dan mencukupkan kami. Engkau memberikan kami anugerah melihat siang dan malam, suka dan duka, manis dan pahit pada jalan yang kami tempuh. Sungguh pun demikian ya Tuhan, semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran-Mu. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa. Oleh pengasihan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami, demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya Tuhan, datanglah, kasihanilah kami. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Seperti terdapat dalam Yeremia 33 ayat yang ke-8, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku.
Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Sedang jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 84 bait yang ketiga. Pusaskanlah ya Juru Selamat seluruh kerinduanku dengan rendah jernih dan taat hatiku siap bagimu. Hendak padamu kau abdikan peranku di dunia. Jelas tahu kau singkirkan, ya Yesus, mari masuklah. Pembacaan Alkitab, namun sebelumnya kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau mengaruniakan kepada kami masa raya Adventus ini, yang di dalamnya kami berseru kepadamu. Jadikanlah masa raya ini persediaan kami lahir dan batin, sehingga kami sadar akan kesukaan dan kepahitan dunia ini, dan tolonglah kami supaya percaya di dalam Tuhan saja ada kebahagiaan dan sukacita yang benar. Bangkitkanlah di dalam kami pengharapan yang teguh. Di dalamnya kami mempunyai tanah air di sorga, dari mana kami menanti Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah dalam penantian ini dengan firman-Mu, agar kami tidak condong ke kiri atau ke kanan, melainkan teguh bersama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat di Perjanjian Lama, Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai yang ke-16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai yang ke-16 dengan perikop pemberitaan mengenai Immanuel. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biar itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami.
kita memuliakan nama Tuhan dari nyanyian PKJ nomor 63 bait 1 hingga bait yang kedua, berkumandang di angkasa raya. Pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Desi Natalia sekaligus dengan doa syafaat. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Nanti kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara litani, namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Sekarang kami siapkan hati dan diri kami ya Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami yang terbatas pada saat ini memohon agar apa yang boleh kami dengarkan dan renungkan ini boleh menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Iman kami boleh semakin dikuatkan. Diberkatilah kami ya Tuhan yang akan mendengarkannya, dan pakailah hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ini. Amin. Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan yang ke-25. Saya mengajak kita untuk membaca secara litani dengan perikop kelahiran Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti apa yang telah kita bacakan bersama-sama pada saat ini, dan tentu ketika kita sudah sering sekali selalu diingatkan akan bagaimana peristiwa kelahiran daripada Yesus Kristus. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa bagaimana ada sebuah pergumulan seorang manusia yang bernama Yusuf dan Maria. Ketika mereka harus menanggapi bagaimana suatu rencana Allah yang begitu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka berdua. Dikatakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa kelahiran Yesus Kristus ini adalah suatu karya daripada Roh Kudus. Dan bagaimana pesan ini disampaikan langsung oleh malaikat Tuhan. Kita tahu pada saat itu bagaimana dari setiap proses kelahiran Yesus Kristus ini adalah suatu campur tangan daripada Allah. Sungguh sangat jelas di sini yang sesuai sudah kita baca secara bersama-sama. Bagaimana peristiwa itu sudah dirancangkan. Sidang jemaat yang terkasih, kita melihat di sini bagaimana pesan daripada malaikat. Ya, pesan ini hadir di dalam sebuah mimpi Yusuf. Ketika ia harus mempertimbangkan segala sesuatunya itu. Apa yang dikatakan oleh malaikat agar ia jangan takut untuk mengambil Maria untuk dapat menjadi istrinya. Seperti kita tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, bagaimana pergumulan daripada Yusuf ketika harus mengambil Maria yang taunya pada saat itu sedang hamil, sedang mengandung. Dan bagaimana ketika ia pada saat itu ia tidak mau mencemarkan nama baik Maria sehingga ia mau menceraikannya secara diam-diam. Artinya suatu pergumulan yang berat yang dialami oleh Yusuf pada saat itu. Ketika ia masih belum mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi inilah Bapak Ibu Saudara, jauh daripada sebelumnya. Bagaimana di situ dikatakan bahwa pada zaman sebelum itu semua dinubuatkan. Berita tentang kelahiran Yesus yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah sudah mempersiapkan suatu rencana keselamatan bagi umat manusia. Siapa dia? Bahkan katanya sejak lama Allah sudah mempersiapkan itu. Sejak dari jatuhnya manusia di dalam dosa. Sejak peristiwa Adam dan Hawa. Dan bagaimana ia mau menggenapi rencana-rencana besarnya itu, kita dapat melihat baik di zaman perjanjian lama, bahkan sampai di dalam perjanjian baru, bagaimana yang sudah dinubuatkan itu telah tergenapi. Seorang Mesias, seorang Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia. Ada suatu sukacita yang begitu sangat besar yang dirasakan oleh semua manusia yang menanti kelahirannya.
Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, perjuangan yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria sebagai manusia biasa pada saat itu, ia memiliki suatu tanggung jawab yang besar karena Allah memakai Maria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yusuf dan Maria mau dipakai oleh Allah untuk menggenapi rencana Allah. Bagaimana kesediaan dari kehidupan mereka untuk dapat menjalani hidup seperti apa yang Allah tentukan dalam kehidupan mereka. Dan terbukti nyata pada saat itu, walaupun ada risiko, walaupun ada tantangan yang besar, yang pasti dihadapi oleh Yusuf dan Maria, karena tidak mudah-mudah kalau kita melihat dalam perjalanan mereka ini. Harus mengandung, harus melahirkan Sang Juru Selamat. Ketika mereka harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Allah ini, tetapi kita melihat di situ luar biasa Yusuf dan Maria memiliki ketaatan, kesetiaan yang begitu luar biasa. Ia tidak menolak, Yusuf tidak melarikan diri, melainkan ia percaya bahwa apa yang telah disampaikan oleh malaikat Tuhan itu sungguh benar adanya. Ialah Immanuel, yang dikatakan bahwa anak itu adalah Immanuel. Hingga sampai saat ini Allah yang akan menyertai kita. Hingga sampai saat ini kita percaya sebagai orang Kristen, di mana kelahiran Yesus Kristus ini yang sudah kita tahu tentunya Allah masih bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaannya, dan kita pun sudah menyambutnya pada saat ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sediakah kita menjadi orang kepercayaan Allah pada saat ini ketika kita bisa merenungkan dalam minggu Advent yang keempat? Adakah kesediaan dari setiap diri kita sebagai orang yang percaya untuk tetap setia dan taat kepada apa yang telah Allah rencanakan dalam hidup kita, dengan segala tantangan resiko apapun yang sudah dinyatakan bagi setiap kita pada saat ini, seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf dan Maria? Ketika mereka sedia, ketika mereka taat, ketika mereka dengan kesetiaannya menuruti dengan kerendahan hati apa yang telah Allah perintahkan, mereka tetap setia untuk dapat melakukan itu. Kita sebagai orang Kristen pada saat ini, sudahkah kita melakukan itu? Menunjukkan kesetiaan kita, bahkan ketika kita pada saat ini merenungkan kebenaran firman Tuhan, kelahiran Yesus Kristus, perayaan Natal yang sudah kita rayakan, yang dimulai dari bulan Desember ini, dari tanggal 1 Desember bahkan hingga sampai saat ini kita sudah merayakan itu. Apakah kita sudah merasakan bagaimana sungguh-sungguh makna Natal, makna kelahiran Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita? Ataukah sebaliknya? Apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan Yusuf dan Maria? Tuhan ingin kepada kita pada saat ini pula untuk memiliki hidup yang taat kepada firman Tuhan, seperti Yusuf. Melalui malaikat, melalui pesan yang disampaikan oleh malaikat, ia tidak membantah, tetapi ia langsung menerima dengan ketaatan. Sudahkah kita pada saat ini juga taat akan kebenaran firman Tuhan? Tuhan ingin kita seperti Yusuf yang mencintai akan kebenaran firman Tuhan, menggumulinya dan melakukannya.
di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Sehingga ketaatan di dalam setiap kehidupan kita inilah yang akan membentuk kita, akan membentuk karakter kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap kehidupan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bijaksana, yang memiliki hikmat, yang memiliki tanggung jawab, bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan melalui kebenaran firman Tuhanlah juga yang akan memproses seluruh kehidupan kita pada saat ini. Persoalannya, sudahkah firman Tuhan ini mengubah kehidupan kita? Sudahkah kita ikut akan perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Sudahkah kita pada saat ini beribadah kepada Tuhan dengan taat dan setia? Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan untuk tetap beribadah kepadanya? Minggu Advent yang keempat ini kita diingatkan untuk semakin terus setia, dengan terus-menerus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kita boleh semakin peka mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, agar kita juga bisa memilih apa yang baik, apa yang benar, apa yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang-orang percaya pada saat ini. Biarlah suara Tuhan menjadikan kita pada saat ini berani untuk tetap terus semangat melangkah dalam menjalani kehidupan kita. Kita tidak takut, kita tidak khawatir, sebab kita mempunyai Allah yang akan menyertai kita melalui kelahiran Yesus Kristus ini. Ia akan mendatangkan damai, sukacita, serta keselamatan dalam kehidupan kita, orang yang percaya pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa merespon kebenaran firman Tuhan dan menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau beri bagi setiap kami saat ini dalam mendengarkan serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam minggu Advent yang keempat pada saat ini kami semakin diingatkan kembali melalui peristiwa kelahiran Yesus Kristus, melalui ketaatan, kerendah hatian dari Yusuf dan Maria. Ketika mereka harus menjadi orang tua Yesus, mereka bertanggung jawab dengan penuh semangat dan sukacita. Mereka melaksanakan segala apapun yang telah disampaikan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Mereka mau menjadi alat di tangan Tuhan agar misi keselamatan bagi dunia ini boleh dinyatakan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui minggu Advent yang keempat pada saat ini ya Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, boleh senantiasa setia dan terus-menerus merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan agar kami boleh peka, sadar diri, untuk boleh mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dari segala apapun kebenaran firman Tuhan yang boleh dinyatakan bagi setiap kami pada saat ini, bisa membuat kami ini ya Tuhan boleh menjadi manusia yang lebih baik lagi. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang boleh membimbing bahkan memampukan setiap kami, anak-anak-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kami boleh dengan taat dan setia,
untuk melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan segala apapun yang telah Tuhan rencanakan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami boleh melangkah dalam menjalani kehidupan kami ya Tuhan, karena Engkau akan beserta dengan kami. Dan biarlah ya Tuhan Yesus Kristus melalui kelahiran ke dalam dunia pada saat ini boleh mendatangkan damai sukacita dan melepaskan kami dari pergumulan-pergumulan yang berat yang kami alami saat ini. Biarlah kami boleh memperoleh suatu keselamatan ya Tuhan, dan kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Bapa, dalam kerajaan sorga saat ini ya Tuhan, kami memohon kepadamu agar Engkau adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Engkau yang boleh memberkati, menjaga, bahkan melindungi akan setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Engkau pula yang boleh memakai segala pemimpin-pemimpin kami, agar mereka boleh memimpin dengan baik, dengan bijaksana, dan diberikan hikmat oleh Tuhan. Mereka boleh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Mereka boleh mengerjakan segala sesuatu yang terbaik pula dalam segala kehidupan mereka, dari segala pekerjaan tanggung jawab yang boleh mereka miliki pada saat ini. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga boleh melindungi dan memberkati Kalimantan Tengah pada saat ini. Jauhkanlah dari bencana, musibah, dari segala sesuatu hal yang buruk yang akan terjadi. Biarlah ya Tuhan Kalimantan Tengah pada saat ini boleh senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu, mereka yang boleh melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah segala semangat, sukacita, talenta karunia yang boleh mereka miliki pada saat ini, dimanapun mereka berada, nama Tuhan boleh semakin disebarluaskan. Begitu banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan yang boleh memakai para pendeta, penatua diakon, guru-guru agama, guru-guru sekolah minggu, vikaris, pekabaran Injil, dan siapapun ya Tuhan yang terlibat di dalamnya. Biarlah ya Tuhan Yesus Kristus mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang boleh mereka lakukan, mereka boleh menjadi berkat dan boleh semakin diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Demikian pula ya Tuhan, kami mau mendoakan saudara-saudari kami, para janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar, orang-orang terpenjara. Tuhan Yesus sajalah yang boleh menjadi kawan sejati dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang boleh hadir, menopang, menguatkan, meneguhkan mereka, agar di dalam masa-masa menjalani kehidupan mereka hari demi hari, dari waktu ke waktu, mereka boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan dan semakin kuat untuk dapat menjalani kehidupan mereka hari lepas hari. Demikian pula ya Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudari kami yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Tuhan yang boleh memulihkan, menyembuhkan segala sakit penyakit yang boleh mereka alami, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh berada dalam perlindungan Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesehatan, kekuatan, bahkan mereka boleh menjalani segala aktivitas mereka hari lepas hari dengan baik. Demikian pula ya Tuhan pada saat ini kami mau mendoakan saudara-saudari kami, sedang jemaat kami di Jemaat Barimba pada saat ini yang sedang berulang tahun kelahiran. Mereka boleh bersukacita atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan. Bagi saudara kami Sintan yang boleh berusia ke-73 tahun, bagi saudara kami Rambun yang boleh berusia ke-44 tahun,
Bagi saudara kami Korintus M. Anggen yang boleh berusia ke-54 tahun. Bagi saudara kami Givandeo yang boleh berusia ke-10 tahun. Terima kasih atas pertambahan usia kelahiran yang telah Tuhan tambahkan dalam setiap usia mereka masing-masing. Tambahkanlah kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, kesuksesan, keberhasilan, iman, pengharapan mereka ya Tuhan boleh semakin ditambahkan di dalam-Mu. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya, biarlah apapun yang boleh mereka harapkan, impikan, cita-citakan di dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan Yesus yang berkenan untuk dapat memberkati itu semua. Kami pula mau menyerahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami sedang jemaat-Mu, kehidupan keluarga dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Kami selaku orang tua, Tuhan yang boleh memberkati setiap kami, agar kami juga boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang mereka, dalam masa muda mereka, dalam mereka menempuh segala pendidikan mereka. Tuhan Yesus sajalah yang boleh menolong bahkan memampukan kami sebagai orang tua untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi setiap kehidupan keluarga rumah tangga kami. Berkatilah ya Tuhan satu minggu yang akan kami lewati, jaga pelihara dan lindungi kami, berkatilah hari-hari yang kami jalani, beri kami kesehatan, kekuatan, berikanlah kami semangat agar kami boleh terus melangkah melakukan segala sesuatu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Banyak yang ingin kami minta kepadamu ya Tuhan, tetapi kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu. Tetapi Tuhan sudah merancangkan, tahu lebih dahulu apa yang ingin kami minta. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan seru kami. Kehendak-Mu yang terjadi dan kami akhiri doa dan seru kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Maranatha 3 kali. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarkan nas Jemaat persembahan. silakan duduk kembali. Dipersilakan duduk, maaf. Dengan nas persembahan, mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberikan perbuatan mazmur Tuhan. Terdapat dalam Yesaya pasal 60 ayat 6b. Mari kita berdoa. Pujian hormat kami hanya untuk-Mu ya Tuhan.
Dalam kasih penyertaan Tuhan kami diselamatkan, beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan. Tolong kami terus menghitung berkat-Mu agar jiwa, hati, dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Tolonglah kami agar dapat menyerahkan persembahan syukur dengan taat dan sukacita. Berkatilah persembahan kami ya Tuhan, agar dapat dipergunakan untuk keperluan perluasan gereja-Mu di dunia ini. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari PKJ nomor 149 bait 1 sampai persembahan selesai dikumpulkan. Ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakanlah nama Tuhan karena kuasa-Nya mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi mulia. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Bait yang pertama. Ucapkanlah syukur Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat menyanyi dari nyanyian PKJ nomor 179 bait 1 hingga bait yang kedua, Kasih Paling Agung. Pada bait yang kedua, jemaat diundang untuk berdiri.
ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Beritakan sekelilingku dan seujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.